Ya, halo, selamat pagi Pak Riza. Nama saya Albertus Julian Evan Pramudiatama dari kelas 11A nomor absen 3. Jadi sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Pak Riza tadi pagi, sudah diberikan langsungnya di Google Classroom bahwa suruh membuat report ya. Jadi saya memilih temanya itu bersahabat dengan bencana alam. Ya tentunya memang ini terasa sedikit aneh ya. Kenapa kok bencana alam tuh harusnya kan dihindari, kita tidak mau ada bencana alam terjadi, tapi kenapa kita harus bersahabat dengan bencana alam itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya kalau saya mengartikan itu bersahabat dengan bencana alam itu, misalnya begini, di Indonesia itu kan kita ring of fire, jadi banyak gunung berapi yang aktif, lalu bisa terjadi banyak gempa, bisa terjadi tsunami. Nah, jadi kita harus bersahabat dengan itu. Jadi bersahabatnya tuh kita harus mengenali lah, istilahnya kalau saya menangkapnya tuh mengenali bagaimana bencana alam itu. Jadi misalnya kalau ada gunung mau meletus atau erupsi, itu kita harus tahu, oh tanda-tandanya seperti apa, jadi kita harus melakukan apa. Jadi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menghindari istilahnya. Jadi gunung misalnya terjadi erupsi, ada tanda-tanda erupsi, kita tahu, oh ini kita harus kemana, kita harus bagaimana, kita harus turun, kita harus mengungsi kemana ya. Jadi itu kalau tentang yang gunung meletus atau gunung erupsi. Lalu misalnya gempa, kalau gempa kita harus tahu tanda-tandanya seperti apa. Misalnya mulai terjadi sedikit goncangan atau kita merasakan sedikit ada benturan atau bagaimana, kita harus gerak cepat, harus gercep. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita ke kolong meja atau kolong kasur, atau kita langsung keluar ke tanah lapang gitu. Nah, jadi itulah maksudnya yang diartikan sebagai bersahabat dengan bencana alam. Bukannya kita suka dengan bencana alam, itu bukan seperti itu maksudnya. Jadi kita pelan-pelan itu mengerti tentang apa bencana alam itu sendiri. Jadi ini juga ada kaitannya dengan mitigasi bencana. Jadi apa yang kita lakukan sebelum terjadi bencana, apa yang kita lakukan saat bencana itu terjadi, sama setelah bencana itu terjadi kita harus melakukan apa. Jadi ya memang bersahabat ini ada hubungan erat dengan mitigasi. Lalu kita ini kan masih berhadapan dengan pandemi ya. Pak Jokowi juga kita harus bisa berdamai dengan pandemi ini. Nah, berdamainya itu sendiri tuh kita harus berjalan berdampingan gitu. Jadi kita sudah tahu ini kita harus melakukan apa, virus COVID ini gejala-gejala seperti apa, ya apa yang tidak boleh kita lakukan selama COVID ini. Kita harus melakukan itu semua. Kita harus bersahabat dengan itu. Itu jadi buat keseharian kita gitu loh. Jadi ya itulah pentingnya bagaimana kita tuh harus bersahabat dengan bencana alam itu sendiri ya. Jadi dengan bersahabat kita tahu tanda-tandanya seperti apa. Istilahnya kita berteman kan, kita tahu teman kita seperti apa. Jadi kita harus bisa bisa pembawaan kita kepada dia kan bisa berbeda gitu, bisa seperti apa. Kita harus berpikir apa yang kita lakukan terhadap dia, karena setiap orang itu pasti berbeda. Jadi ya begitulah. Jadi pendekatan kita terhadap orang itu gitu. Jadi sama kayak bencana alam, pendekatan kita terhadap bencana alam itu seperti apa. Nah, jadi itu pentingnya. Jika kita bisa bersahabat dengan bencana alam itu sendiri, maka kita bisa mengurangi mengurangi dampaknya ya. Seperti COVID ini, ketika kita bersahabat, kita tahu apa yang tidak boleh kita lakukan, maka ya kita tidak akan terkena COVID seperti itu. Terus misalnya gempa bumi, jika kita tahu caranya menghindari gempa bumi, maka kita tidak akan menjadi korban gempa bumi itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi bersahabat dengan bencana alam itu penting. Makasih Pak.